Baiklah, saya Lana Dira akan membahas soal pilihan ganda nomor 1, yaitu banyaknya waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu gelombang penuh disebut dengan istilah. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran penuh. Periode dilambangkan dengan T dan satuannya adalah detik per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran ini disebut periode. Jadi, jawabannya adalah D, periode gelombang. Nomor 2, sebuah gelombang transversal merambat ke kanan dengan kecepatan 200 meter per sekon, frekuensi satu saja dan amplitudo 0,5 m. Jika arah getaran pertama ke atas, maka fungsi gelombangnya adalah. Jadi, gelombang sinusoidal adalah gelombang yang berbentuk fungsi sinus. Jika arah getaran pertama ke atas, fungsi gelombangnya berbentuk Y sama dengan 0,5 sin 200 nt nx. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 3, kita dapat mendengar bunyi yang berasal dari balik tembok. Contohnya ketika kalian sedang mengikuti pelajaran di kelas lain atau bunyi bel sekolah dan lainnya. Di dalam fisika, hal ini termasuk salah satu sifat dari gelombang, yang mana peristiwa tersebut merupakan pembelokan energi yang dibawa gelombang disebut dengan istilah. Jawabannya adalah difraksi. Jadi, difraksi atau disebut juga lenturan adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Jadi, jawabannya adalah difraksi. Nomor 4, selain menemukan persamaan dan gelombang berdiri atau standing wave, percobaan Milde juga menghasilkan kesimpulan berupa bunyi hukum Milde, yaitu jadi dalam hukum Milde berdasarkan penjelasannya kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan akar gaya tegangan awal. Jadi jawabannya adalah D, kesimpulan ketiga. Nomor 5, dalam percobaan Milde, sebuah tali dengan rapat massa tali 3 kg per meter diberi gaya tegangan tali sebesar 27 Newton. Maka cepat rambat gelombangnya adalah. Baiklah, saya Arisabella akan menjawab soal nomor 6, yaitu gelombang stasioner bergerak dengan persamaan gelombang, yaitu Y X, T sama dengan 0,8 cos 15 Vx sin 10 Vx dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Diketahui Y sama dengan 0,08 cos 15 Vx sin 10 Vx per meter. Jawab Y sama dengan 0,08 cos 15 Vx sin 10 Vx per meter. Rumusnya ialah Y sama dengan 2 cos Kx sin Vt. Panjang gelombangnya adalah K sama dengan 2 V per lambda. Lambda sama dengan 2 V per K sama dengan 2 V per 15 V sama dengan 2 per 15 meter per sekon. Jarak perut dan simpul terdekat adalah 1 per 4 lambda atau 1/4 kali 2 per 15 sama dengan 0,033 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, sumber gelombang bunyi adalah benda yang bergetar. Gelombang bunyi dapat dihasilkan oleh getaran pada dawai, misalnya pada gitar dan piano. Getaran kolam udara misalnya pada seruling dan trompet. Ataupun getaran pada membran misalnya pada gendang dan drum. Dalam keadaan bergetar, baik dari awal kolam udara maupun membran dapat merapatkan energi gelombang yang dirambatkan atau tekanan lebih besar, dan juga meregangkan tekanan lebih kecil udara di sekitarnya. Dari penjelasan di atas, gelombang bunyi termasuk jenis gelombang. Jadi penjelasannya adalah gelombang longitudinal adalah salah satu jenis gelombang mekanik yang terjadi ketika partikel dalam medium bergeser sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya, ketika kita berbicara atau berteriak, maka terjadi gelombang suara yang merambat melalui medium udara. Gelombang longitudinal juga sering terjadi dalam fenomena alam, seperti pada gelombang seismik yang terjadi pada saat gempa bumi. Dan gelombang mekanik adalah
suatu fenomena alam yang terjadi ketika ada getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara atau air. Gelombang mekanik terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal terjadi ketika partikel dalam medium bergeser sejajar dengan arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang transversal terjadi ketika partikel dalam medium bergeser tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Laju gelombang pada dawai V menurut teori Melde adalah V F per U, di mana F adalah tegangan pada dawai dan U adalah rapat massa jenis kilogram per meter. Jika sebuah biola memiliki beberapa dawai sepanjang 50 cm, salah satu dawai mempunyai rapat massa jenis bahan 40 gram per meter dan frekuensi dasar 20 Hz. Tegangan dawai pada frekuensi dasar adalah sebesar, jadi jawabannya adalah 16 Newton. Nomor 9. Fenomena dari peristiwa unik dari peristiwa gelombang bunyi pada acara opera musik, di mana penyanyi tenor Enrico Caruso dapat memecahkan sebuah gelas piala dengan cara menyanyikan nada dengan frekuensi tertentu pada suara penuh. Fenomena ini merupakan peristiwa ikut tergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang berfrekuensi sama yang dikenal dengan istilah resonansi, yaitu fenomena yang dikenal sebagai resonansi ini terjadi karena suara penyanyi memindahkan partikel udara di dekatnya hingga menabrak kaca seperti gelombang yang tak terlihat. Ketika suara penyanyi diperkuat, gelombang ini akan merambat lebih kuat. Dengan amplifikasi yang tepat, kaca bisa bergetar begitu kuat hingga pecah. Jadi jawabannya adalah resonansi. Nomor 10. Cahaya matahari mampu menembus ruang hampa sehingga di siang hari kita bisa melihat dan merasakan pancaran energinya. Di malam harinya, terkadang kita mampu melihat dan mengamati cahaya bintang-bintang lainnya di malam hari yang telah merambat dari angkasa melewati ruang hampa menuju permukaan bumi. Jadi penjelasannya adalah hal ini membuktikan bahwa cahaya itu tidak perlu medium untuk merambat, di mana cahaya termasuk gelombang yang disebut elektromagnetik. Jadi jawabannya adalah B. Baiklah, saya Prianti, saya akan melanjutkan soal nomor 11. Manusia memiliki alat optik alami yaitu mata. Mata manusia mampu melihat jauh dekatnya objek dan membedakan warna objek. Namun, mata manusia banyak mengalami kelainan sehingga perlu dibantu dengan menggunakan alat optik buatan seperti kacamata. Lensa cekung. Jawaban A adalah B. Berdasarkan analisis dari 117 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan April 2023 adalah sebesar 27,1 derajat Celcius. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan April periode 1991 sampai 2020 di Indonesia adalah sebesar 26,9 derajat Celcius. Dalam kisaran normal 20,1 derajat Celcius sampai 29,1 derajat Celcius. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan April 2023 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0,2 derajat Celcius. Anomali suhu udara Indonesia pada bulan April 2003 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-7 sepanjang periode data pengamatan sejak 1981. Dari gambar grafik di atas yang menunjukkan data fakta yang benar ialah C. Normal suhu rata-rata bulanan yang tertinggi terlihat pada bulan April 2023 sebesar 27,1 derajat Celcius karena gambar di soal menunjukkan jawaban C. 13. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi laju pemanasan global adalah
B. Penanaman 1000 pohon. Karena banyak sekali manfaat yang akan bisa manusia dapatkan dari penanaman pohon 1000 ini. Misalkan adalah menjaga struktur tanah agar tidak terkena erosi, terutama saat hujan datang, menghindari bencana alam, terutama tanah longsor, menjaga udara tetap bersih, sebab semakin banyak pohon yang ditanam, maka akan semakin banyak oksigen yang akan dihasilkan, menjaga kelestarian fauna yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Nomor 14. Adi mencetak dokumen di balik kertas bekas fotokopi. Kegiatan Adi menerapkan prinsip A. Reuse. Reuse adalah tindakan untuk menggunakan kembali barang yang masih layak untuk digunakan. Energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi terbarukan berupa jawabannya adalah C. Pemanfaatan energi panas energi pada panel surya atau solar cell untuk menjadikan listrik. Saya Dewi Safitri, saya akan membahas esai nomor 1. Kamu pasti sering melihat gelombang air laut berdasarkan teorinya bahwa laju sebuah gelombang air laut bergantung pada kedalaman airnya. Semakin dalam air, maka semakin cepat gelombangnya merambat. Di samping itu, gelombang air laut selalu berbentuk puncak, bukit, dan lembah. Ketika gelombang ini mendekati pantai, maka gelombang akan terpecah. Coba kamu jelaskan peristiwa gelombang air laut berdasarkan jenisnya dan sifatnya dari penjelasan di atas. Gelombang air laut berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan perpindahan media berada dalam arah yang sama atau berlawanan dengan arah propagasi gelombang. Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang. Berdasarkan sifatnya, gelombang laut dibagi menjadi dua, yaitu 1 gelombang laut pembangun pantai, 2 gelombang laut pengrusak pantai. Nomor 2. Gelombang transversal yang berjalan sepanjang tali dinyatakan dengan fungsi YXT sama dengan 6 sin 0,02 Vx tambah 4 Vt, dengan X dan Y dinyatakan dalam cm dan T dalam sekon. Hitunglah A amplitudo, B panjang gelombang, C frekuensi, D cepat rambat gelombang, dan E arah perambatan gelombang. Diketahui Y sama dengan 6 sin 0,02 Vx tambah 4 Vt, yaitu 0,02 Vx sama dengan K, 4 Vt sama dengan omega. Yang ditanya amplitudonya sebesar 6 meter. Selanjutnya B panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu rumusnya K sama dengan 2V per lambda, atau kita ubah menjadi lambda 2V per K dengan 2V per 0,02 sama dengan 100 meter. Selanjutnya C, frekuensi. Rumus frekuensi yaitu omega sama dengan 2V kali frekuensi, atau kita ubah frekuensi sama dengan omega bagi 2V sama dengan omeganya yaitu 4V. 4V dibagi 2V sama dengan frekuensinya 2 Hz. D, cepat rambat gelombang, yaitu rumusnya kecepatan sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya sebesar 100 dan frekuensinya 2. Dikalikan menjadi 200 meter per sekon.
Arah perambatan gelombang. Gelombang pertama merambat ke atas karena tanda di depan amplitudo bernilai positif. Gelombang kedua gelombang merambat ke kiri karena tanda di depan Kx bernilai positif. Nomor 3. Gitar adalah salah satu alat musik yang menggunakan dawai atau senar tali. Masing-masing dawai memiliki nada yang berbeda-beda. Jika dipetik oleh pemain gitar yang handal, menurut para ahli, pemain gitar jika diurutkan dari bawah, 3 senar pertama dinamakan senar solo, sedangkan 3 senar berikutnya dinamakan senar bass. Coba kamu jelaskan teori harmonisasi nada atau seni musik yang dikeluarkan oleh petikan dawai gitar dengan laju gelombang dan frekuensi nada dari teori Melde ilmu fisika. Penjelasannya, dari eksperimen Melde menemukan gelombang yang disebut standing wave. Dalam bahasa Indonesia, standing wave biasanya diterjemahkan menjadi gelombang stasioner. Terkadang, standing wave disebut juga sebagai gelombang berdiri atau gelombang tegak. 4. Sebuah speedboat fiber bergerak dengan kelajuan 72 km per jam di belakang bot kayu. Pada saat klakson speedboat berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi bot kayu membaca speedometernya pada angka 36 km per jam. Jika laju bunyi di udara 340 meter per sekon, maka analisislah frekuensi bunyi klakson yang didengar pengemudi bot kayu dalam peristiwa tersebut. Apakah lebih besar dari frekuensi sumber bunyi atau lebih kecil? Jelaskan. Baiklah, pembahasannya. Diketahui Vs atau kelajuan pertama sebesar 72 km per jam diubah ke meter per sekon 72.000 per 360 sama dengan 20 meter per sekon. Vp yaitu kelajuan kedua sebesar 36 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon yaitu 36.000 per 360, hasilnya 10 meter per sekon. Vu atau laju bunyi di udara 340 meter per sekon. Vs atau frekuensinya 1000 Hz. Yang ditanya, frekuensi bunyi klakson yang didengar pengemudi bot kayu. Rumus efek Dopplernya yaitu Vp sama dengan Vu plus minus Vp per Vu plus minus Vs dikali frekuensi, yaitu Vu sebesar 340 meter per sekon dikurang 10 hasil Vs. Mengapa dia dikurang? Karena pendengar menjauhi sumber. Per 340 dikurang 20. Mengapa dikurang? Karena sumber mendekati pendengar. Dikali 1000 sama dengan 330 per 320 dikali 1000, hasilnya 1032 Hz, yaitu lebih besar dari frekuensi sumber. Nomor 5. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Gas-gas rumah kaca dalam lapisan atmosfer bumi yang dihasilkan dari aktivitas manusia semakin mempercepat kenaikan suhu rata-rata atmosfer bumi dan menyebabkan pemanasan global di seluruh belahan bumi. Sebagai murid yang sudah belajar tentang betapa bahayanya dampak yang akan dirasakan makhluk hidup di bumi, jelaskan 3 gas-gas rumah kaca yang paling mempercepat pemanasan global dan 3 langkah nyata yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi efek pemanasan global. Jelaskan dengan bahasa gayamu sendiri yang baik. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 gas rumah kaca yang paling mempercepat pemanasan global. 1. Karbon dioksida atau CO2
merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, yang menangkap panas dari matahari di dalam bumi. 2. Metana, yaitu CH4, merupakan salah satu gas rumah kaca utama dengan potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada CO2 dalam periode 100 tahun. Artinya, emisi metana lebih mempunyai efek 25 kali lipat daripada emisi karbon dioksida dalam periode 100 tahun. 3. Nitrogen dioksida. Dan 3 langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek pemanasan global adalah menghemat penggunaan energi listrik dengan mematikan lampu dan kipas angin yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik. Gunakanlah tempat minum dan sedotan yang dapat dipakai ulang. Mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi, sekian pembahasan esai dari saya. Terima kasih.